Indonesia merupakan negara kepulauan yang ada di Indonesia sangat banyak. Banyaknya pulau yang dimiliki membuat Indonesia mempunyai banyak keanekaragaman suku dan budaya. Kehebatan suatu bangsa tidak lepas dari adanya pembangunan melalui potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satu potensi yang dimiliki adalah sektor pariwisata. Keindahan alam yang dimiliki oleh Indonesia didukung oleh pembangunan yang dikedepankan. Pembangunan dan perbaikan yang dikedepankan adalah infrastruktur pada sektor pariwisata. Pariwisata merupakan suatu fenomena yang begitu besar, mencakup kalangan pemerintah, industri wisata, maupun di kalangan masyarakat. Dalam perkembangannya tersebut, pariwisata telah berkembang mulai dari pola bentuk, sifat kegiatan, dan motivasi perjalanan menurut Pinta dan Diarta 2009 halaman 12. Pariwisata adalah suatu gejala yang sangat kompleks di dalam masyarakat. Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 pada pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa pariwisata merupakan sebuah kegiatan wisata yang didukung oleh berbasis fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Pariwisata sendiri mempunyai beberapa potensi wisata. Potensi yang terdapat pada sektor pariwisata Indonesia sangat luar biasa banyak. Dan beragam, mulai dari pariwisata alam hingga pariwisata adat atau pariwisata budaya. Indonesia mempunyai keberagaman suku dan adat yang ada di dalamnya. Akan tetapi meskipun potensi sektor pariwisata berlimpah, masih banyak pariwisata di daerah yang belum mendapat perhatian khususnya dari pemerintah. Masalah tersebut yang menyebabkan sektor pariwisata yang seharusnya dapat dijadikan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut masih belum maksimal dalam proses pengelolaannya. Banyak faktor yang menyebabkan pengelolaan potensi pariwisata daerah tidak maksimal dalam proses pengelolaannya. Hal ini ditandai dengan masih belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Misalnya, jalan menuju tempat pariwisata tersebut masih belum tersentuh aspal atau rusak dan tidak ada rambu-rambu petunjuk arah yang memudahkan wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata tersebut. Selain itu, kurangnya publikasi yang dilakukan pemerintah daerah untuk mempromosikan dan memberikan informasi tentang keindahan pariwisata ke daerah lainnya agar masyarakat luas dapat tahu mengenai tempat wisata tersebut. Memberikan bantuan kepada masyarakat agar dapat mengembangkan objek wisata yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu bentuk dari pelayanan publik. Pemerintah daerah belum dapat memberikan pelayanan secara langsung kepada wisatawan yang datang, yang seharusnya pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, karena tugas pemerintah adalah melayani warga negara seperti yang dikatakan Duyanto 2008 halaman 85. Pelayanan publik yaitu melayani kebutuhan masyarakat pengguna agar dapat memperoleh pelayanan. Oleh karena itu pemerintah harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan masyarakatnya dan kemudian memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kenyataannya pemerintah daerah kurang memperdulikan pelayanan yang diberikan seperti sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang pada akhirnya tidak mendapat perubahan dalam pembangunan penunjang pengembangan pariwisata daerah tersebut. Berbagai tempat wisata daerah akses jalannya masih memerlukan perbaikan, khususnya pariwisata daerah terpencil yang jalannya rusak parah dan tidak tersentuh oleh pembangunan. Wisatawan yang akan mengunjungi objek wisata daerah tersebut dengan untuk datang karena sarana prasarana yang kurang memadai dan sulitnya akses jalan menuju tempat wisata tersebut. Para wisata mempunyai berbagai manfaat yang menguntungkan sekaligus merugikan. Wisatawan yang datang pada objek wisata di Indonesia tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan devisa negara. Selain masyarakat di sekitar objek wisata juga dapat memperoleh keuntungan karena adanya lapangan pekerjaan yang akan meningkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, para wisata juga dapat menghancurkan adat dan budaya asli terdapat di objek wisata tersebut. Sektor pariwisata alam mempunyai peran yang penting dalam perekonomian nasional. Hal itu dibuktikan dengan pariwisata menyambung devisa negara serta salah satu bidang pembangunan pengembangan. Jika pengelolaan wisata tetap menjaga dan memperoleh lingkungan agar tidak mengalami kerusakan yang akan berdampak pada menurunnya minat wisatawan. Pariwisata juga merupakan salah satu upaya pelestarian budaya, nilai agama, nilai hidup, dan lingkungan hidup. Melihat hal tersebut, pariwisata memerlukan perhatian lebih serta pembangunan dan pengembangan agar pariwisata dapat berkembang lebih maju. Pariwisata daerah terpencil masih memiliki banyak potensi keindahan alam dan budaya yang menarik. Pemerintah harus memberikan perhatian pada wisata alam karena saat ini wisatawan lebih memilih pariwisata keasrian dan keindahan alam yang masih terjaga. Sebagai negara yang berkembang beragam hayati budaya, sektor pariwisata merupakan andalan pemasukan nasional maupun daerah tetap memerlukan adanya suatu perbaikan dan pengembangan di dalamnya. Pengembangan pariwisata bertujuan memperbaiki objek pariwisata. Pengembangan pariwisata diharapkan juga dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar lokasi pariwisata. Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana di sektor tempat pariwisata sebaiknya dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga dan melestarikan keindahan alam yang ada agar menarik wisatawan dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pengembangan kepariwisataan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pada pasal 4 tentang kepariwisataan mengharuskan pengembangan kepariwisataan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, mempererat persahabatan antar bangsa. Pemerintah memberikan tugas kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di tingkat nasional maupun daerah untuk mencari strategi agar dapat memperbaiki dan memajukan pariwisata di daerah masing-masing untuk memancing minat wisata agar berkunjung dan menarik minat peran serta masyarakat agar dapat meningkatkan pelayanan di bidang agrowisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan badan yang bertanggung jawab serta berwenang dalam pembuatan peraturan dan bantuan pada masyarakat dalam meningkatkan pariwisata di daerahnya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus menjalin kerjasama dengan masyarakat.
Partisipasi peran masyarakat sekitar tempat tujuan wisata juga merupakan salah satu hal yang penting dalam melakukan pembangunan pariwisata. Kota mempunyai beberapa tempat pariwisata alam yang dikunjungi wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan ke kota Definisi kepariwisataan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 1 Ayat 4 menjelaskan bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah dan pengusaha. Sektor pariwisata memiliki kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Menyebutkan bahwa ada beberapa alasan kuat mengapa sektor pariwisata dapat menjadi instrumen strategi dalam upaya pengentasan kemiskinan, diantaranya: A. Kepariwisataan merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya, sehingga akan menciptakan efek ekonomi multiganda atau multiplier effect yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha kepariwisataan tersebut. B. Penyebaran destinasi pariwisata dapat membentang dan tersebar luas sampai di wilayah terpencil yang notabene sangat penting karena 3/4 orang sangat miskin tersebar hidup dan tinggal di wilayah terpencil. Adanya kesempatan untuk mendukung aktivitas ekonomi tradisional seperti agrikultur dan kerajinan tangan melalui ketertarikan usaha kepariwisataan. D. Kepariwisataan merupakan kegiatan yang padat karya dan oleh karena itu industri sangat membutuhkan tenaga kerja yang banyak sehingga dapat menyerap tenaga kerja wanita dan remaja dalam skala yang signifikan. E. Dengan mengesampingkan faktor ekonomi, pariwisata memberikan keuntungan non-material seperti memberikan rasa bangga pada kekayaan budaya lokal, kebanggaan identitas, dan rasa cinta tanah air. Kepariwisataan dapat dijadikan sebagai salah satu cara dalam menanggulangi kemiskinan karena kepariwisataan merupakan sebuah kegiatan yang bersifat global yang memiliki lintas sektor di mana nantinya akan membantu dalam penanggulangan kemiskinan yang terjadi. Agrowisata. Pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi pariwisata. Destinasi wisata mempunyai banyak sekali daya tarik seperti daya tarik kekayaan alam, budaya maupun buatan. Pembangunan pariwisata yang mempunyai manfaat ekonomi yang berbasis lingkungan adalah pembangunan dengan konsep agrowisata. Salah satu daya tarik yang terdapat di Desa Bumi Aji, Kota Batu khususnya adalah agrowisata. Potensi agrowisata tersebut ditujukan dan keindahan alam pertanian dan produksi di sektor pertanian cukup berkembang. Agrowisata berasal dari bahasa Inggris yaitu agrotourism. Di agrowisata berarti pertanian dan tourism artinya wisata, sehingga agrowisata tourism perpaduan antara pariwisata dan pertanian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agrowisata diartikan sebagai wisata yang
Sasarannya adalah pertanian atau perkebunan, kehutanan, lain sebagainya. Menurut Sandarmin, agrowisata merupakan aktivitas agrobisnis petani setempat untuk menawarkan tur pada usaha tani dan mengizinkan seorang atau pengunjung menyaksikan pertumbuhan. Agrowisata merupakan rangkaian kegiatan wisata yang menggunakan pertanian sebagai wisata, baik potensi berupa pemandangan alam, kawasan pertanian, maupun kekhasan dan keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat pertaniannya. Kegiatan agrowisata bertujuan untuk memperluas wawasan pengetahuan, pengalaman, rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan. Di samping itu termasuk dalam agrowisata perhutanan sumber daya pertanian. Integrasi pengembangan agrowisata berbasis budaya lokal dapat meningkatkan pendapatan petani, melestarikan sumber daya lahan, dan memelihara teknologi lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan alam. Pembangunan agrowisata dalam penjelasan singkat di atas disebutkan bahwa agrowisata mempunyai pengaruh bukan hanya dalam hal ekonomi namun juga lingkungan dan sekitarnya. Hal yang terpenting dalam pengembangan agrowisata adalah kegiatan agrowisata tersebut seharusnya berdampak positif secara ekonomi terhadap masyarakat setempat, yaitu meningkatnya kualitas hidup masyarakat, mendorong meningkatnya partisipasi penduduk lewat organisasi lokal, mendorong bertahannya seni budaya tradisional, dan mendukung pelestarian lingkungan. Agrowisata atau agrotourism di Indonesia didefinisikan sebagai sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha pertanian agro sebagai agrowisata yang bertujuan untuk memperluas wawasan pengetahuan, pengalaman, rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian. Melalui pengembangan agrowisata yang menonjolkan budaya lokal di mana pemanfaatan lahan diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani sambil melestarikan sumber daya alam serta memelihara budaya maupun teknologi lokal yang umumnya telah sesuai dengan kondisi lingkungan alami. Pengembangan agrowisata mempunyai banyak manfaat, salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Menurut Lobo dan kawan-kawan dalam satu Gusti Bagus Rai Utama 1970 halaman 9, keuntungan dari pengembangan agrotourism bagi petani lokal dapat dirinci sebagai berikut. 1. Agrowisata dapat memunculkan peluang bagi petani lokal untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup serta kelangsungan operasi mereka. 2. Menjadi sarana yang baik untuk mendidik orang banyak masyarakat tentang pentingnya pertanian dan kontribusinya untuk perekonomian secara luas, meningkatkan mutu hidup, mengurangi urbanisasi ke perkotaan karena masyarakat telah mampu mengurangi arus urbanisasi ke perkotaan karena masyarakat telah mampu mendapat pendapatan yang layak dan usahanya di desa atau agrotourism. 4. Agrowisata dapat menjadi media promosi untuk produk lokal dan membantu pengembangan regional dalam memasarkan usaha dan menciptakan nilai tambah dan direct market.
marking merangsang kegiatan ekonomi dan memberikan manfaat kepada masyarakat di daerah di mana agrotourism dikembangkan. Pengembangan agrowisata diharapkan sesuai dengan kapabilitas, tipologi, dan fungsi ekologis lahan sehingga akan berpengaruh langsung terhadap kelestarian sumber daya alam dan pendapatan petani serta masyarakat sekitarnya. Kegiatan ini secara tidak langsung akan meningkatkan perspektif positif petani serta masyarakat sekitarnya akan arti pentingnya pelestarian sumber daya lahan pertanian. Pengembangan agrowisata pada gilirannya akan menciptakan lapangan karena dapat menahan dan mengurangi arus urbanisasi yang semakin meningkat saat ini. Manfaat yang dapat diperoleh dari agrowisata adalah melestarikan sumber daya alam, melestarikan teknologi lokal, dan meningkatkan pendapatan petani masyarakat sekitar lokasi wisata. Pengembangan agrowisata mempunyai beberapa tujuan, namun pada hakikatnya pengembangan agrowisata mempunyai dua tujuan termasuk promosi produk pertanian Indonesia, mengikatkan volume penjualan, membantu peningkatan perolehan devisa, membantu meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat sekitarnya. Di samping untuk meningkatkan jenis dan variasi produk pariwisata Indonesia. Dengan teori ini, pengembangan pariwisata. Pariwisata dalam kenyataannya merupakan salah satu pendongkrak kenaikan kesejahteraan masyarakat. Keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya menggunakan sektor pariwisata. Sehingga pemerintah membuat peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010 sampai 2025. 3 komponen pelaku utama yang menggerakkan roda pembangunan pariwisatawan, yaitu dunia usaha, industri, masyarakat termasuk tokoh masyarakat, agama, pers, LSM, akademisi, pemerintah. Pembangunan pariwisata terjadi bagian dalam arah pembangunan ekonomi jangka panjang, yaitu dengan terus mengembangkan dan meningkatkan daya saing global perekonomian yang bertumpu pada peningkatan produktivitas dan inovasi. Pada hal ini pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator, sedangkan dunia usaha atau industri dan masyarakat merupakan pelaku langsung kegiatan pariwisata. Seluruhnya diarahkan bagi terwujudnya keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif. Sebagai negara maritim dan agraris disesuaikan dengan kompetensi dan unggulan setiap daerah pada sektor pertanian dalam arti luas, pertambangan, pariwisata, sektor industri dan jasa. Pembangunan pariwisata yang dimaksud di atas adalah dengan cara meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh daerah berdasarkan dengan ciri khas daerah itu sendiri. Pembangunan pariwisata yang bersifat multisektor dan multidimensi secara implisit akan mendukung sarana di bidang ekonomi, yaitu terwujudnya kondisi perekonomian yang didukung aktivitas sektor real yang berdaya saing, berdaya tahan, dan berkeadilan. Alasan utama pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata baik secara lokal, regional, atau lingkup internasional sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut. Dengan kata lain, pengembangan pariwisata pada suatu daerah selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat. Menurut Kementerian Kebudayaan Pariwisata, strategi pengembangan terdiri dari 1. Strategi pengembangan produk wisata menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk akomodasi pengembangan aksesibilitas atau angkutan wisata, usaha makan dan minum, dan lain-lain. 2. Strategi pengembangan pasar dan promosi. A. Strategi pengembangan pasar. Dalam strategi ini melihat sarana
sasaran pasar yang ada dan menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menarik wisatawan dengan mempertimbangkan jenis dan potensi objek daya tarik pariwisata yang dikembangkan. B. Strategi promosi, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempromosikan daerahnya. Strategi mempertimbangkan sasaran dan target wisatawan yang akan diraih. 3. Strategi pemanfaatan ruang untuk pariwisata. Strategi pengembangan ruang pariwisata pada lingkup kabupaten kota memberikan gambaran dan prioritas pengembangan berdasarkan analisis terhadap potensi daya tarik wisata yang ada. 4. Strategi pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia pariwisata potensial menurut konsep nasional adalah sumber daya manusia sebagai aset daerah yang mempunyai standar kemampuan atau knowledge and skill menurut kompetensi keahlian yang diakui dan diterima oleh masyarakat pariwisata atau user serta dilandasi oleh dedikasi kebangsaan sehingga memiliki nilai kompetitif dan mampu berkiprah di skala nasional maupun internasional. Pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata sangat penting agar daerah yang akan mengembangkan pariwisata daerahnya dapat mandiri dalam menyedia kebutuhan akan tenaga pariwisata yang terlatih sehingga dapat menyerap teknologi tenaga lokal dan meningkatkan apresiasi serta mengerti terhadap pariwisata sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai standar yang ada. 5. Strategi investasi berisi langkah-langkah strategi yang diperlukan dalam rangka peningkatan investasi di bidang kepariwisataan yang dilakukan baik penanaman modal yang berasal dari dalam maupun luar daerah meliputi A. Menciptakan kepastian hukum dan keamanan. B. Menyiapkan infrastruktur jalan, jaringan telekomunikasi, listrik, dan lain-lain. C. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi penanaman modal pada usaha pariwisata. D. Memberikan insentif bagi pengusaha menengah kecil dan masyarakat yang akan berusaha di bidang pariwisata. E. Memberikan subsidi bagi investor yang mau menanamkan modal bagi daerah yang kurang menarik bagi investasi tetapi memiliki potensi yang bagus. 6. Strategi pengelolaan lingkungan. Strategi umum yang mendasari pengembangan kepariwisataan. Strategi ini mendukung kebijakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan merupakan langkah produktif dalam upaya pelestarian lingkungan alam dan budaya meliputi A. Pengembangan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan hemat energi. B. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang lingkungan yang berada di objek daya tarik wisata. C. Peningkatan dan pemanfaatan konservasi kawasan yang rentan rusak.